Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu kayak jalan tapi nggak maju? Gaji masuk sebentar keluar lagi, dan kamu mulai bertanya dalam hati, sebenarnya sejauh ini aku ngapain aja sih? Saya bilang jujur ke kamu. Kalau hari ini penghasilanmu masih di bawah 10 juta, kamu sebenarnya sedang berjalan di tepi jurang, dan setiap bulan kamu makin dekat ke pinggirnya tanpa sadar. Tapi tenang, ini bukan buat nakut-nakutin. Hari ini saya kasih kamu peta lengkap langkah demi langkah cara beneran naik dari 0 sampai 100 juta per bulan. Bukan teori kosong. Ini bukan motivasi murahan. Ini blueprint. Saya mau kamu dengerin ini pelan-pelan. Dunia udah berubah jauh lebih cepat dibanding kecepatan kamu adaptasi. Harga sekolah naik, harga makan naik, harga rumah udah nggak masuk akal. Dan kalau kamu masih percaya, kerja cari gaji, nabung sedikit, lama-lama kaya. Itu mimpi yang udah tamat. Coba hitung. Misalnya, kamu gaji 5 juta, dan kamu mau punya 1 miliar, kamu harus kerja 200 bulan. Hampir DCCT tahun 2013 itu pun, kalau kamu nggak makan, nggak bayar kos, nggak hidup, nggak mungkin. Bukan salahmu. Memang sistemnya didesain supaya kamu tetap muter di situ-situ aja. Kenapa kamu selalu nyangkut di level yang sama? Bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu malas. Bukan karena kamu nggak punya kesempatan. Masalahnya cuma satu. Kamu jual waktu. Bukan value. Waktu kamu cuma 24 jam. Terbatas. Value kamu bisa naik tak terbatas. Selama kamu cuma mengandalkan upah, kamu akan selalu kalah dari orang yang menjual skill. Makanya, fondasi pertama untuk nyampe 100 juta adalah sederhana. Stop jual waktu. Mulai jual kemampuan. Saya tahu, kamu diajarin dari kecil. Belajar rajin, nilai bagus, dapat ijazah, kerja, aman. Sayangnya, realita hari ini beda. Perusahaan sekarang nggak nanya, ijazah kamu apa? Tapi, kamu bisa apa? Kamu ngasih nilai apa? Kamu bantu nyelesain masalah apa? Jadi kalau hari ini kamu masih bangga sama ijazah, tapi nggak punya skill, kamu akan kesal sendiri nanti. Di dekade ini, hanya ada 2 skill yang bisa bikin kamu kaya. Skill nomor 1, skill building, kemampuan membangun sesuatu, produk, software, layanan, sistem, platform. Kabar baiknya, sekarang jauh lebih gampang karena ada AI. Kalau saya disuruh mulai dari 0 hari ini, saya bakal langsung belajar building, bukan harus jago coding. Tapi ngerti cara manfaatin AI buat bantu saya ngerjainnya. Kenapa? Karena builder hari ini adalah pabrik uang masa depan. Bayangin kamu bisa bikin software kecil yang nyelesain masalah orang. AI chatbot, buat toko online AI, training untuk karyawan baru, tools yang bantu creator auto potong video, sistem manajemen order dashboard analitik, atau tools buat bisnis kecil yang kesulitan adaptasi teknologi. Semua itu sekarang kebutuhan besar, tapi pemainnya masih sedikit. Contoh, AI chatbot buat toko. Kamu setup sekali 10 juta. Maintenance bulanan 1 juta. Dapat 10 klien, sudah 100 juta per bulan. Dan itu realistis. Atau AI training system. Daripada perusahaan ngeluarin waktu 3 minggu buat latih karyawan baru. AI, kamu bisa jawab. SOP, workflow, product knowledge, cuma lewat chat. Banyak perusahaan mau, kamu charge 10 juta sebulan aja. 10 klien udah sama dengan 100 juta. Yang bikin saya miris bukan kesulitannya, tapi ketidakmauan orang buat mulai. Satu ide dilempar,
1000 orang cuma diam, cuma 5-10 orang yang gerak. Dan hanya satu yang konsisten, itu bedanya orang kaya dan orang biasa. Skill kedua, skill sales. Kalau building bukan duniamu, gampang jadi sales. Menjual itu skill paling cepat hasilnya. Dan paling langsung terasa. Kamu bisa jual properti, mobil, software, jasa digital, produk orang lain, tools AI hasil builder lain, sistem marketing, bahkan produk dari temanmu. Sales itu powerful karena gaji plus komisi. Komisi itu bebas tak terbatas. Kamu jual software orang lain. Komisi 10 juta, jual 10 saja sebulan, udah 100 juta. Sesimpel itu. Disinilah kebanyakan orang jatuh. Begitu duit masuk langsung, gaya beli gadget, jalan-jalan, makan fancy tiap minggu. Padahal, setelah mencapai 100 juta pertama, harusnya kamu masuk mode, war mode. Ini tahap berperang dengan diri sendiri. Kamu boleh hidup 5-10 juta sebulan. Sisanya, tabung, kumpulin cash keras, bangun fondasi. Cash keras itu pelindung saat krisis datang. Karena krisis itu bukan pertanyaan apakah, tapi kapan. Baru setelah itu, investasi. Investasi itu bukan cari yang paling cuan, tapi cuma memindahkan uang dari bentuk A ke bentuk B yang lebih tahan lama. Cukup 3 aset yang kamu paham luar dalam. Misalnya instrumen global, instrumen lokal stabil, dan aset kripto yang sudah matang. Bagi rata, setor rutin, terus. Lupakan, biarkan waktu bekerja buat kamu. Saya ngomong terus terang. Kamu nggak bisa bohong sama hidup. Mau kaya, harga yang harus dibayar adalah kerja. Saya dulu juga pernah ngurung diri berbulan-bulan, belajar, cari produk, nyusun strategi. Kamu juga pasti akan melalui fase itu. Kalau kamu builder, locked in 3-6 bulan bikin produk. Kalau kamu sales, ditolak 1000 kali sampai dapat 1 closing. Tapi minimal kamu tahu angkanya. Ditolak 5000 kali untuk 5 pembeli. Ya sudah, jalani saja. Itu matematis. Di game kapitalisme ini cuma ada 2 tipe orang. Yang dibudakin uang, sibuk mikirin biaya hidup, cicilan, dan ketakutan. Dan yang ngebudakin uang, menggunakan uang sebagai tentara yang menghasilkan lebih banyak uang. Kamu mau ada di sisi mana? Yang lucu adalah, banyak orang males, padahal dunia makin kompetitif, uang makin banyak dicetak, harga makin naik, tapi mental mereka makin turun. Sementara kamu yang nonton ini mungkin mulai sadar, kayaknya gue nggak bisa terus hidup gini. Kesadaran itu langkah pertama. Kamu nggak punya waktu sebanyak yang kamu kira. Setiap tahun kamu tunda, situasi makin berat, saingan makin banyak, dan peluang makin sempit. Kalau kamu beneran mau berubah, ucapkan dalam hati sekarang. Ini tahun terakhir saya jadi versi saya yang lama. Saya mau naik kelas, saya mau berubah. Mulai dari skill, mulai jual value, dapat income besar, tabung gila-gilaan, invest, ulangi. Kalau kamu lakukan itu, hidup kamu berubah cepat.